Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enci Aura Nakia Kalesha. Saya adalah seorang siswi dari SMP Negeri 2 Singkep. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Awang Lebih. Kesultanan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga adalah kerajaan Melayu yang berpusat di Kota Dai. Kota Dai adalah kota yang udaranya sangat sejuk dan asri karena terletak di bawah kaki Gunung Dai Lingga. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Pada masa ini dibangun sebuah istana sebagai tempat kediaman sang sultan dan keluarganya. Istana tersebut bernama Istana Damna karena dibangun di sebuah kampung yang bernama Kampung Damna. Di masa ini pula terdapat sebuah kejadian yang sangat unik antara sultan dan rakyat biasa yang bernama Si Awang. Pada suatu hari yang sangat cerah, para penduduk desa bangun pagi-pagi untuk pergi bekerja. Mereka ada yang bekerja sebagai nelayan dan juga petani. Di sebuah ladang yang baru saja ditebas, terlihat beberapa penjaga yang sedang berjaga-jaga. Katanya hari ini ada acara besar di lokasi tersebut, yaitu peletakan batu istana pertama yang dilakukan secara langsung oleh sang sultan, disaksikan oleh keluarga dan pembesar istana lainnya. Hal ini juga yang ditunggu-tunggu para penduduk sekitar karena iring-iringan kerajaan seperti ini jarang sekali mereka saksikan secara langsung. Ketika para penduduk sedang menunggu iring-iringan kerajaan, datanglah seorang pria parubaya. Ia bertubuh agak pendek dan gemuk. Ia bernama Si Awang. Si Awang pun berjalan menuju seorang penduduk yang ia kenali. Hoi Mat, ada apa ini ramai-ramai? Wang, kau tak tahu? Hari ini ada peletakan batu istana sebagai penanda akan dibangunnya istana sultan di lokasi tersebut. Tidak bisa membangun istana di tempat tersebut. Apa maksudmu, Wang? Jangan macam-macam ya. Kau tahu dari mana? Kita hanyalah petani biasa. Berdaulat sajalah kepada sultan. Bukan mau macam-macam, tetapi memang tidak bisa membangun istana di lokasi tersebut. Bagaimana aku tahu? Karena sudah bertahun-tahun lamanya aku berladang. Tahulah aku Mat, bagaimana kondisi tanah di lokasi tersebut. Kau jangan asal bicara ya, Wang. Tersebab mulut, santan binasa. Tersebab mulut, badan binasa. Tanpa mereka sadari,
Perdebatan mereka tentang lokasi peletakan batu istana tersebut pun mendatangkan seorang pembesar istana dan 2 orang prajurit istana. Ahmad yang kaget pun lantas langsung berlutut di hadapan sang pembesar istana tersebut. "Datu, maafkan kami Datu. Kami tidak bermaksud membuat keributan di sini." Kalian berdua, ikuti saya segera menghadap Sultan. Karena kalian telah membuat keributan di lokasi tempat peletakan batu istana. Akhirnya, sang pembesar istana dan 2 prajurit tadi pun membawa Ahmad dan Awang ke kediaman sang sultan. Sesampainya di kediaman sang sultan, tepatnya di dalam ruang persidangan, Ahmad mendapatkan giliran pertama untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Ahmad, Sultan pun terdiam sejenak. Lalu ia pun berbicara dan bertanya kepada Awang. Wahai Wang, apakah benar yang dikatakan temanmu Ahmad? Dan mengapa engkau berkata seperti itu, Wang? Maaf, tuanku. Apa yang dikatakan temanku itu benar. Di sana memang tidak bisa membangun istana, tuanku, karena terletak bongkahan kayu yang sangat besar dan keras, dan itu akan mempersulit pekerjaan para pekerja nantinya. Baiklah kalau begitu, Wang. Mari kita buktikan kebenaran dari ucapanmu itu. Jika perkataanmu benar, kau akan mendapatkan keistimewaan dariku. Tetapi jika salah, bersiaplah engkau menerima akibatnya. Akhirnya, sang sultan pun membawa Ahmad dan Awang ke lokasi peletakan batu istana. Sesampainya di lokasi, Sultan pun segera memerintahkan para pekerjanya untuk menggali lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian setelah menggali, para pekerja terkejut. Mereka melihat bongkahan kayu yang sangat keras dan besar. Sultan pun melihat hal itu, lantas tersenyum. Ia pun berkata kepada Awang, Wahai Wang, ternyata benar yang engkau katakan. Di sana memang benar terdapat bongkahan kayu yang sangat besar. Kini engkau mendapatkan keistimewaan dariku. Engkau akan menjadi orang kepercayaanku dan menjadi sahabatku. Kini Awang pun menjadi orang kepercayaan sang sultan. Jadi, setiap sang sultan akan memutuskan keputusan, ia akan bertanya kepada sang Awang. Karena setiap perkataan Awang terbukti benarnya. Karena kelebihannya itu pun, sang Awang sekarang dipanggil sebagai si Awang Lebih. Dan istana itu pun berpindah tempat ke sebuah kampung yang bernama Kampung Damnah. Baiklah, itu tadi sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Awang Lebih. Cerita ini bersumber dari seorang penulis bernama Syafariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.